Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar semuanya, kita berjumpa lagi pada tema konsep dan prosedur akuntansi part 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan usaha, ya. Pendapatan usaha akan diakui saat pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan telah diselesaikan. Jadi, setelah proses pendirian perusahaan selesai yang sudah kita pelajari ya di tema sebelumnya, perusahaan akan segera beroperasi untuk memperoleh pendapatan. Maka untuk memperoleh pendapatannya, perusahaan harus mengeluarkan beban. Jadi sudah jelas ya, perusahaan jasa akan mengakui pendapatan saat perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan. Nah, sobat pembelajar semuanya, selanjutnya kita akan mengerjakan bersama-sama latihan soal yang keempat ya. Kemarin kan sudah latihan yang ketiga ya. Sekarang kita melanjutkan transaksi sebelumnya dari perusahaan perorangan Berkah Maju. Nah, ini kita baca dulu untuk soalnya ya. Tanggal 10 Januari 2022. Oke, tanggal 10 perusahaan perorangan Berkah Maju, ya kan, kemarin kan perusahaannya Berkah Maju ya, memperoleh order pengiriman barang dari perusahaan perorangan Citra Sukses senilai 30 juta rupiah. Oke, senilai 30 juta. Kemudian tanggal 12 Januari 2022 perusahaan perorangan Berkah Maju menyelesaikan pengiriman barang tersebut ya. Jadi barangnya dikirim. Kemudian tanggal 15 Januari 2022 perusahaan perorangan Citra Sukses yang memesan barang tadi, mereka melunasi utangnya. Oke, ini tadi soal latihannya. Kita akan bahas bersama-sama. Untuk pembahasan yang pertama ya, tanggal 10 Januari 2022. Sobat pembelajar semuanya, perusahaan perorangan Berkah Maju ya memperoleh order dari PO Citra Sukses ya kan. Pada tanggal 10 ini perusahaan tidak boleh ya mengakui adanya pendapatan karena perusahaan baru menerima order saja ya. Jadi pendapatannya belum diakui pada tanggal 10 karena perusahaan baru menerima order saja. Oke. Tetapi perusahaan belum menyelesaikannya. Jadi ketika orderan belum selesai dikerjakan, transaksi pendapatan tidak boleh diakui atau tidak boleh dicatat dulu dalam transaksi ya. Sehingga pada tanggal 10 Januari bukan merupakan transaksi ya. Ini perlu digarisbawahi, bukan merupakan transaksi bagi perusahaan Berkah Maju, sehingga tidak dicatat dalam persamaan akuntansi. Jelas ya sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Pembahasan yang kedua, pada tanggal 12 Januari 2022, PO Berkah Maju menyelesaikan pengiriman barang. Ya. Pada tanggal ini, PO Berkah Maju mengakui pendapatan karena pekerjaan yang diberikan oleh PO Citra Sukses telah berhasil diselesaikan. Ya, orderannya sudah diselesaikan.
Pengakuan pendapatan menambah modal pemilik dan piutang usaha. Mengapa? Karena pada tanggal tersebut PO Citra Sukses belum membayar tagihannya, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, karena PO Citra Sukses belum membayar tagihan, maka yang berubah adalah pada poin modal pemilik dan piutang usaha, ya. Sobat pembelajar semuanya, lanjut kita ke poin ketiga, yaitu tanggal 15 Januari 2022 PO Citra Sukses mereka melunasi utangnya, ya. Utang usaha PO Citra Sukses yang kepada PO Berkah Maju, mereka membayarnya secara tunai. Oke. Dengan pembayaran, dengan adanya pelunasan utang usaha, maka transaksi ini akan meningkatkan, akan menambah kas perusahaan, ya. Kas perusahaan akan bertambah karena mengalami pendapatan, karena mengalami pemasukan, ya, dan mengurangi saldo piutang usahanya. Karena apa? Piutang usahanya kan sudah dibayarkan oleh PO Citra Sukses, jadi piutang usahanya sudah nggak ada lagi, dan nominalnya sebesar penerimaan kas dari PO Citra Sukses. Jelas ya sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita masuki pembahasan persamaan akuntansinya dari transaksi keempat. Namun, kita sebelum menginjak ke sana, perlu kita pahami bersama bahwa PO Berkah Maju, ya, akan mengakui adanya pendapatan apabila jasa transportasi telah diberikan kepada pelanggan. Ya, jika perusahaan memperoleh pendapatan, maka saldo modal pemilik dan aset perusahaan, ya, berupa kas ataupun piutang usaha di persamaan akuntansi akan bertambah, ya. Kas perusahaan akan bertambah apabila pelanggan membayar tunai atas jasa yang diberikan. Namun pelanggan membayar di kemudian hari, maka piutang usaha yang akan bertambah, ya. Jelas ya sampai di sini? Baik, kita lanjut ya. Untuk pembahasan transaksi keempat tadi, di sini kita mengambil saldo awal dari transaksi sebelumnya, transaksi ketiga pada pertemuan kita di part 2, ya. Saldo awalnya kas yaitu sebesar 18 juta, kemudian piutang usaha 0, peralatan 17 juta, utang usaha 5 juta, dan saldo awal untuk modal Bapak Yusuf 30 juta. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tanggal 10 Januari kita tidak masukkan pencatatan di dalam persamaan akuntansi karena belum menyelesaikan pengiriman. Nah, ketika PO Berkah Maju menyelesaikan pengiriman barang, telah berhasil menyelesaikan pesanan, maka mulailah dicatat transaksinya, ya. Dan karena PO Citra Sukses belum melunasi pembayaran, sehingga pada tanggal 12 Januari ini maka transaksi yang akan berpengaruh adalah di piutang usaha karena belum melunasi pembayaran. Jadi piutang usahanya bertambah 30 juta, ya. Jelas? Kemudian apalagi yang berpengaruh? Modal Bapak Yusuf. Jadi modal Bapak Yusuf bertambah sebesar 30 juta rupiah. Jadi saldo pada tanggal 12 Januari kasnya 18 juta, piutang usahanya 30 juta, peralatan 17 juta rupiah, utang usaha 5 juta, dan modal Bapak Yusuf bertambah
dari saldo awal ditambah tanggal 12 Januari 30 juta ditambah 30 juta, maka hasilnya 60 juta rupiah. Ya, jelas sampai di sini? Itu untuk transaksi tanggal 12. Ya, kita lanjut ke transaksi tanggal 15 Januari. PO Citra Sukses ini melunasi utangnya, ya. Karena sudah dibayar tunai, maka PO Berkah Maju memperoleh pendapatan. Ya, ketika memperoleh pendapatan, maka kas bertambah. Ya, dibayar tunai sebesar 30 juta rupiah. Kemudian piutang usahanya bagaimana? Piutang usahanya berkurang karena kan sudah dibayar, ya, secara tunai. Berkurang 30 juta rupiah. Oke, sehingga saldo akhir setelah tanggal 15 Januari, ya, di persamaan akuntansi kasnya sebesar 48 juta rupiah. Asalnya dari mana? Asalnya dari 18 juta yang ada di tanggal 12 Januari ditambahkan pada tanggal 15 Januari. 18 tambah 30 hasilnya 48 juta rupiah saldo kas. Kemudian untuk piutang usaha, ya, 30 juta dari 12 Januari dikurangi tanggal 15 Januari dikurangi 30 juta, maka hasilnya 0. Saldo piutang usaha 0, ya. PO Berkah Maju sudah tidak punya piutang usaha. Kemudian untuk peralatannya saldonya 17 juta, tetap ya, nggak ada yang membuatnya dia berubah untuk nominalnya. Kemudian utang usaha tetap juga 5 juta rupiah. Kemudian untuk modal Bapak Yusuf tetap sama sebesar 60 juta rupiah seperti pada transaksi tanggal 12 Januari. Kemudian kita jumlahkan aset, keseluruhan aset, total aset 48 juta ditambah 0 ditambah 17 juta, hasilnya 65 juta total aset PO Berkah Maju. Itu saldo sebelah kanan. Terus untuk saldo sebelah kiri, liabilitas ditambah modal Bapak Yusuf, ya. Utang usaha ditambah modal Bapak Yusuf 5 juta ditambah 60 juta, hasilnya 65 juta. Oke, jadi persamaan akuntansinya saldo sebelah kiri dan saldo sebelah kanan hasilnya seimbang, ya, balance. Nah, sobat pembelajar semuanya, tadi kita sudah bersama-sama menyelesaikan transaksi yang keempat, ya. Dan selanjutnya kita masuk ke transaksi penggabungan, mulai dari transaksi 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa teman-teman lihat di gambar ini. Saya hanya menggabungkan mulai dari saldo awal sampai dengan tanggal 15, ya. Ini berurutan mulai dari pertemuan kita di part 2, 3, ya, untuk soal latihan. Tanggal 1 Januari, transaksi tanggal 2 Januari, tanggal 5, tanggal 12, dan tanggal 15 Januari, ya. Itu untuk penggabungan 4 soal latihan kemarin, saling berkaitan. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita memasuki laporan posisi keuangannya untuk transaksi keempat, ya. Kita membuat gambarnya, sebelah kanan aset, sebelah kiri liabilitas dan modal pemilik, ya. Jadi di aset ini ada beberapa beberapa pencatatan. Yang pertama adalah kas, ya. Tadi kalau kita melihat di saldo akhir, totalnya di kas 48 juta rupiah, ya. Kemudian untuk peralatan sebesar 17 juta rupiah, piutang usahanya 0, ya kan. Kemudian total aset secara keseluruhan di saldo sebelah kanan 65
juta rupiah ya. Itu untuk saldo sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke saldo sebelah kiri, liabilitas dan modal pemilik. Nah, di liabilitas itu ada utang usaha. Ya, tadi saldo akhirnya utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Ya, di persamaan akuntansi tadi untuk modal pemilik, modalnya Bapak Yusuf 30 juta ditambah 30 juta tadi, berarti totalnya untuk saldo akhir adalah 60 juta rupiah. Sehingga untuk total keseluruhan ya liabilitas dan modal pemilik, maka 5 juta ditambah 60 juta, maka hasilnya 65 juta ya. Berarti saldo sebelah kiri 65 juta, sebelah kanan 65 juta, maka laporan posisi keuangannya hasilnya balance, seimbang ya. Nah, itu tadi transaksi kita yang sudah kita selesaikan bersama-sama. Transaksi 1, 2, 3, dan 4.